Inilah Pulau Rupat Utara, salah satu pulau terluar di Provinsi Riau. Pulau Rupat Utara berada tepat di bibir Selat Melaka dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Penduduk di pulau ini merupakan masyarakat dari suku Melayu, suku Akit, maupun Cina yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain memiliki keindahan pantainya, pulau ini juga memiliki warisan seni budaya Melayu yang berharga, yaitu Tari Zapin Api yang telah ditetapkan juga sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017. Tari Zapin Api merupakan sebuah tarian magis yang mengharuskan penarinya menari di atas bara api dan diiringi dengan musik Melayu. Berbeda dengan tari Zapin pada umumnya, yang memiliki gerakan dinamis, tari Zapin Api memiliki gerakan bebas dan tidak terikat. Dahulu, tari ini bernama tari api, yang dimainkan oleh suku Akit dengan tujuan untuk ritual jaga kampung atau tolak bala. Zapin Api sebetul di awal muncul dulu bukanlah bernama Zapin Api, tapi namanya Tari Api. Sejarah itu sekitar abad ke-13 dulu, banyak bangsa Melayu dari Melaka itu pindah ke pulau baru, itu Pulau Rupat. Jadi di sini dulu terjadilah perundingan antara suku-suku Melayu nenek moyang yang belum punya agama dengan penguasa-penguasa alam gaib. Kalau kami menyebut itu jin lah, bahasa yang seperti itu. Ada jin yang menguasai angin, ada yang menguasai api, ada juga yang menguasai air, ada yang menguasai tanah. Nah, salah satunya ini jin yang menguasai api ketika dipanggil oleh pawang itu tidak mau hadir untuk berunding, memberikan kawasan di mana masyarakat bisa tinggal lah ketika itu. Nah, jadi pawang mencari akal berunding dengan si jin api ini, macam mana supaya orang Melayu itu bisa duduk di pulau ini. Nah, terjadilah perundingan bahwa penguasa api ini ingin setiap kali ada acara pelihara kampung, itu diadakan sebuah tarian yang memakai unsur api. Nah, jadi ketika itu dalam inisiatif singkat oleh si pawang, masyarakat-masyarakat yang laki-laki, kaum laki-laki yang hadir di sekitar tempat bela kampung, itu diterankan untuk menari api dengan tanpa sadarlah ketika itu. Waktu itu belum punya alat musik, itu di abad ke-13. Nah, lalu pelan-pelan setelah ada pengaruh perkembangan Islam yang dikembangkan oleh bangsa Aceh, itu lewat Syekh Ja'far, itu tahun 17, abad ke-17. Jadi orang-orang ini menyebarkan agama Islam, menggantikan semua kesenian-kesenian atau adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, salah satunya tari api yang dulunya memakai unsur mantra, setelah itu dirubah memakai doa dan zikir. Nah, ketika itulah baru digabungkan tari api ini, dimasukkan dengan musik temponya Zapin. Nah, disitulah baru muncul nama Zapin Api. Itu sekitar abad ke-17. Almarhum Muhammad Nur Yanci
merupakan salah satu seniman zapin api yang tersohor di Rupat Utara. Semasa hidupnya, ia berperan sebagai khalifah atau pimpinan dalam pertunjukan tari zapin api. Bersama dengan Sanggar Petak Semai, M. Nor Yanji telah memainkan pertunjukan zapin api di berbagai daerah di Riau. Agar tari zapin api tetap lestari, kini gelar Khalifah Zapin Api di Sanggar Petak Semai telah diwariskan kepada putranya, yaitu Muhammad Hafiz. Di tengah gempuran hiburan modern, ia bersama-sama pemuda di Rupat Utara yang tergabung dalam Sanggar Petak Semai terus berupaya dan bertekad untuk melestarikan tarian zapin api di Rupat Utara. Penari-penari atau personel zapin api ini kebanyakan tuh punya keturunan dari nenek moyangnya atau punya darah seni zapin api lah. Karena zapin api ini kan sakral bentuknya itu. Jadi kalau kita punya keturunan yang pernah bermain zapin api, nah kita pasti terlibat. Kalaupun kita tidak ikut, kalau kita cuma nonton pun pasti akan terikut, biasanya seperti itu. Kalau kami memang diturunkan oleh almarhum ayahanda saya, karena kita satu-satunya anak yang lama lah hitung tinggal dengan beliau, maka diturunkanlah belajar mulai dari tahun 2007 sampai 2009, baru tahun 2009 itu bisa kita kembangkan sampai sekarang. Sebelum melakukan pertunjukan zapin api, ada beberapa persiapan dan ritual yang harus dilakukan terlebih dahulu. Khalifah akan membuat ramuan air mantra yang akan disiramkan ke area yang digunakan untuk pertunjukan. Air mantra ini bertujuan untuk memagari penari agar tidak keluar dari area pertunjukan. Setelah itu, para penari beserta penjaga api secara bergantian akan dimandikan oleh Khalifah dengan menggunakan air limau untuk pembersihan diri. Proses mandi ini diyakini bisa mencegah para penari maupun penjaga api tersulut api maupun merasakan panas dari bara api yang membara. Tidak hanya itu, sebelum pertunjukan, para pemain, baik itu khalifah maupun penari, dilarang melanggar beberapa pantangan yang telah ditentukan. Proses itu mulai dari pribadi khalifah. Khalifah atau bidu itu fungsinya dia menjaga alat musik, gambus dan bebana itu. Biasanya setiap malam Jumat dia akan mengasapi alat musik dengan kemenyan, dimandikan dengan air limau, diminyakkan dengan wangi-wangian. Terutama gambus itu pasti akan dibawa tidur oleh khalifah untuk memelihara agar ikatan batin antara gambus dan khalifah itu dekat. Nah, sampai nanti alat musik ini sudah betul-betul bisa memberi tanda, bisa dibawa ke gelanggang. Contohnya itu seperti gambus berbunyi sendiri, itu tanda bahwa gambus itu sudah bisa kita bawa ke gelanggang. Ini proses khalifah. Terus kalau biasanya sebelum nampil, penari-penari itu 3 hari sebelum nampil, itu mereka menjaga pantang larang. Nah, pantang larang dikarenakan zapin api ini sudah unsurnya Islam, pasti segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam itu tidak boleh dilakukan oleh para penari khusus. Tapi semua personel itu sudah kita ajarkan selama 3 hari menjelang penampilan tidak boleh melanggar pantang. Contoh minuman keras atau iyalah berbagai perbuatan yang melanggar syariat itu tidak diperbolehkan selama 3 hari.
Ketika mentari kembali ke peraduannya, hari pun berubah menjadi gelap. Pertunjukan tari Zapin Api pun akan segera dimulai. Satu persatu alat musik, mulai dari gambus hingga rebana, dipersiapkan dan diasapi terlebih dahulu dengan asap kemenyan oleh sang khalifah. Sementara para pemain bergantian membasuh tubuhnya dengan asap kemenyan. Kemudian setelah itu, dengan dipimpin oleh khalifah, para pemain berkumpul dan berdoa, memohon perlindungan serta kelancaran dalam melaksanakan pertunjukan tari Zapin Api. Petikan gambus serta pukulan rebana dan marwas menjadi irama tanda pertunjukan Zapin Api telah dimulai. Sang khalifah pun mulai merapal doa-doa. Kelima penari dengan bersilah membentuk lingkaran, bergerak mengikuti irama musik. Satu persatu, sang penari pun mulai kerasukan. Tanpa komando, satu persatu para penari yang sudah dirasuki berlari menuju api. Mereka menari-nari bebas tanpa pola di atas bara api. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Mereka menikmati bermain-main dengan api. Dalam pertunjukan tari Zapin Api, terdiri dari beberapa pemain, mulai dari khalifah, penari, pemain musik, serta penjaga api dengan peran yang berbeda-beda. Kalau khalifah, dia memegang dua peran. Satu, peran bidu penurun. Bidu penurun bertugas untuk memanggil atau menyeru syekh yang menguasai alam Zapin Api itu untuk datang mendampingi para penari. Ini tugas si bidu penurun. Lalu bidu penjaga tugasnya untuk mengawal gelanggang, lapangan, mengawal penari daripada gangguan yang di luar daripada unsur Zapin Api. Syarat-syarat untuk jadi khalifah yang jelas pasti harus keturunan. Kemudian bisa berbicara jujur. Kalau bahasa Melayunya lurus bendul lah. Kalau dia berbuat, dia yakin dengan sesuatu itu. Maka itu syarat penting, bukan hanya khalifah, penari juga harus mempunyai syarat itu. Nah, kalau selain khalifah, ada tugasnya penjaga api. Penjaga api ini dia mengumpul api, menghidupkan api, mengawal para penari, jangan sampai nanti ada yang menyerang penonton atau ada yang terluka. Dia akan menjaga para penari, jangan sampai keluar daripada gelanggang yang telah kita pagar. Itu tugas penjaga api. Terus tugas pemusik yang jelas pasti akan bermain musik. Nah, pemusik, mereka juga punya persyaratan yang jelas mau mengamalkanlah beberapa doa atau zikir sebagai pelindung, penjaga diri mereka agar tidak diganggu oleh alam-alam lain lah, seperti itu. Dalam pertunjukan tarian ini, api menjadi media utama, sekaligus menjadi objek yang menarik bagi seorang penari. Penari akan terus mendekat, mengejar, dan memainkannya. Di alam bawah sadarnya, para penari seakan menikmati bermain-main dengan bara api. Bahkan yang tidak masuk di nalar, semua penari tidak merasakan kepanasan atau mengalami luka bakar sedikit pun. Menari itu bukan kita sendiri yang geraknya, kan Bang. Itu yang menari itu dia sendiri yang membawa kita menari. Terusnya menari itu tidak apa sebetulnya, nggak ada diatur narinya. Rasanya tuh
nggak ada lah bang, sebabnya yang dilihat itu cuma bunga. Rasanya itu bahagia lah masuk ke situ. Waktu makan api itu nggak ada rasanya, seperti kita makan bunga lah gitu. Nggak ada rasa-rasa panas, melepuhnya nggak ada. Setelah selesai menari itu badannya capek-capek, pegal. Terusnya apalah bang, lemas ke badannya. Terluka pernah waktu di Kabupaten Bengkalis semalam tuh di lapangan Tugu, karenanya biasanya kami tuh main di atas tanah. Karenanya kami dimain di atas batu, jadinya luka kakinya. Pertunjukan tari zapin api memang berbeda dengan pertunjukan tari zapin pada umumnya. Zapin api tidak memiliki pola gerakan khusus. Sang penari bergerak bebas, menari di atas api. Disebut tari zapin api karena tarian ini diiringi dengan alat musik Melayu yang terdiri dari gambus, rebana, dan marwas. Gambus menjadi irama utama dalam tarian ini. Oleh karena itu, orang yang memainkan tidak boleh sembarangan, melainkan harus benar-benar orang yang piawai. Selain itu, pada zapin api, lagu pengiring tidak boleh sembarangan. Hanya ada 3 lagu yang dibawakan. Musik di zapin api ini memang agak berbeda. Tempo bebananya itu tidak sama seperti zapin tradisi atau zapin kreasi. Pentingan gambus juga berbeda. Temponya itu memang tersendiri. Bahkan lagunya pun punya lagu khusus dari zapin api ini. Ada lagu Syekh Abdul Qadir Jalani, ada lagu Raja Beradu, dan lagu Siti Fatimah. 3 lagu inilah yang akan dimainkan oleh para pemusik. Jadi semangat para penari memang terletak pada gambus. Kalau gambus itu tidak, contoh kita pakai gambus yang beli di kedai, itu di toko-toko, itu pasti tidak bisa dimainkan di zapin api. Gambusnya harus punya ikatan yang kuat antara gambus dan kalipah. Kalau gambus itu punya masalah, kalipah akan tahu. Dan kalau gambus punya masalah, kalipah punya masalah, gambus akan memberitahu. Ikatan kekeluargaan antara gambus dengan kalipah itu kuat. Justru itu kalipah dan gambus setiap malam Jumat memang harus melakukan ritual-ritual tertentu lah. Meskipun terkesan sederhana, namun ada banyak aturan dalam pergelaran tarian zapin api. Di antaranya, alunan musik harus terus bersuara untuk mempertahankan penari agar terus menari. Semakin cepat tempo musik, maka semakin cepat juga gerak penarinya. Selain itu, api juga harus dijaga agar tidak mati. Ketika tumpukan bara api telah mulai habis, pertunjukan zapin api pun diakhiri, dan satu persatu penari disadarkan kembali. Tradisi tari zapin api merupakan khazanah budaya yang ada di Pulau Rupat. Keberadaannya telah dinyatakan sebagai warisan budaya nasional. Sudah sepatutnya untuk dilestarikan agar tradisi ini hidup kembali seperti pada masa keemasannya.
saya harap pada teman-teman pemuda-pemuda yang di Rupat, kalau mau bergabung sama kami, persilakanlah bergabung biar agar Zapin Api itu tetap lestari untuk warga Rupat. Kalau harapan saya sendiri mungkin ada dua. Pertama pada pemerintah setempat lah. Zapin Api ini kesenian lokal yang ditinggalkan oleh nenek moyang Melayu Rupat. Nah, mungkin masyarakat akan berpikir Zapin Api ini gampang untuk dikembangkan. Tapi menurut kami tidak segampang membalikkan telapak tangan. Latihan aja kami membutuhkan dana dan tenaga yang sama seperti penampilan. Nah, ini kan perlu perhatian dari pemerintah. Harus duduklah mencari solusi bagaimana perjuangan kami untuk mengembangkan ini kepada generasi muda itu punya anggaran tersendiri. Nah, terus kepada masyarakat harapan kami terus mendukung kami. Mungkin kalau ada keluarga-keluarga yang ingin bergabung ke Zapin Api ini, support lah. Jangan sampai menjadi halangan. Kadang-kadang ada masyarakat yang ini kan kesenian yang klasik, yang kuno. Nah, dia malah tidak mau anaknya terjun ke kesenian-kesenian seperti itu. Padahal anak itu punya bakat. Nah, jadi harapan kami kepada masyarakat, ya terutama yang di Pulau Rupat, bisalah bekerja sama kalau seandainya anak-anak ingin bergabung ke sanggar kami, dikasihlah izin seperti itu.